Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Rahmawati dengan NIM 857530019. Hari ini saya akan menjawab tugas 3 mengenai eh, AOP atau Automatic Online Proctoring. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu Automated Online Proctoring? Di sini Automated Online Proctoring ini merupakan ujian yang dilakukan secara daring dengan dipantau oleh sistem AI. Nah, sistem AI ini untuk Sistem AI ini untuk membantu mahasiswa agar melakukan pengerjaan ujiannya secara jujur dan menghalangi dari kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Atau AOP ini berfungsi sebagai pengawas ujian online. Biasanya kan kita kalau misalkan ujian diawasinya oleh petugas langsung. Nah, ketika dilakukannya AOP atau penerapan inovasi AOP ini, kita diawasinya oleh sistem, yaitu oleh sistem AI. Jadi, pengerjaannya kita selama pengerjaan ujiannya itu dipantau. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di sini saya akan menjawab mengenai bagaimana sistem AOP ini bekerja. Sistem AOP ini bekerja seperti pada biasanya. Untuk yang pertama, melakukan verifikasi data mahasiswa tersebut. Lalu, selama pengerjaannya, mahasiswa ini dipantau melalui kamera dan mikrofon. Ketika mahasiswa terlihat meninggalkan tempat ujian atau berpindah tempat, itu akan terdeteksi oleh sistem AI ini. Selanjutnya, ketika mahasiswa melakukan aktivitas kecurangan seperti membuka aplikasi yang lain, ini akan terdeteksi oleh sistem. Dan sistem ini akan melaporkan kepada pihak kampus. Begitu untuk sistem kerjanya. Lalu, untuk tampilan AI ini akan menganalisis aktivitas mahasiswa kayak seperti yang tadi saya sebutkan. Ketika mahasiswa mengakses aplikasi lain atau membuka aplikasi lain pada saat pengerjaan ujian, itu akan terlihat oleh sistemnya. Nanti sistemnya akan melaporkan kepada pihak kampus seperti itu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor ketiga. Untuk nomor ketiga ini, pertanyaannya yaitu manfaat AOP dalam mencegah integritas akademik. Untuk yang pertama, manfaatnya ini adalah mencegah kecurangan yang akan terjadi. Nah, biasanya ketika kita melakukan ujian secara offline, ya itu biasanya ada pihak-pihak yang curang seperti menggunakan joki, lalu menyontek atau yang lainnya. Karena kan meskipun ada pengawas, kita tetap saja pasti kecolongan ya sebagai pengawas. Nah, untuk penggunaan sistem AI ini, perilaku seperti itu, mohon maaf bukan sistem, perilaku seperti itu akan dipantau oleh AI-nya langsung, akan terlihat ketika seperti kalau misalkan kita melakukan kelicikan untuk membuka aplikasi lain. Nah, ini akan terdeteksi oleh AI-nya. Begitu untuk manfaatnya. Jadi mencegah kecurangan yang akan terjadi pada saat melakukan pengerjaan ujiannya. Seperti itu. Untuk yang kedua, di sini dalam sistem AOP ini menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh mahasiswa atau memberikan kesempatan yang sama seperti pada mahasiswa yang tidak bisa ikut hadir mengikuti ujian secara langsung, mereka bisa mengakses menggunakan sistem ujian AOP ini yang diawasi oleh AI seperti itu. Manfaat yang ketiga di sini untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya atau hasil yang benar-benar diperoleh oleh mahasiswa atas kejujurannya gitu. Untuk yang keempat di sini untuk mendukung pelaksanaan ujian online secara lebih efektif dan efisien karena kan tidak semua mahasiswa UT ini bisa mengikuti ujian secara offline begitu. Jika menerapkan sistem AOP ini seluruh mahasiswa dapat memiliki kesempatan yang sama. Itu untuk manfaatnya. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor keempat. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, di sini universitas akan melindungi privasi mahasiswa. Nah, data-data mahasiswa yang penting ini hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan ujian saja, tidak digunakan untuk yang lainnya. Dan yang dapat mengakses ini hanya petugas saja, tidak bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk data-datanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, semua data mahasiswa ini akan terjaga dengan aman dan tidak akan bocor karena yang dapat mengakses dan hanya yang tahu itu universitas, pengawas resmi, dan mahasiswa itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Begitu saja untuk jawaban yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.